Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul pemeliharaan untuk pendewasaan rohani. Kalau Bapa memandang berkat jasmani yang dimiliki seorang anak Allah membahayakan, maka Bapa akan mengurangi, bahkan sampai pada tingkat ekstrim dengan mengambil semuanya. Tuhan tidak mudah mengabulkan doa orang percaya jika apa yang dimintanya adalah sesuatu yang membahayakan. Allah sebagai Bapa pasti memelihara kehidupan jasmani anak-anaknya dengan sempurna. Namun Bapa lebih mengutamakan pemeliharaan rohani dan kedewasaan iman orang percaya, agar orang percaya mengambil bagian dalam kekudusannya dan memuliakan namanya, bukan memuliakan harta. Dalam hal ini penyertaan Allah memang tidak selalu memberi kenyamanan seperti kenyamanan versi anak dunia. Sebaliknya malah tidak jarang kita dibawa Bapa dalam keadaan tidak nyaman. Hal ini terjadi karena kehadiran Allah dalam hidup kita ini adalah kehadiran untuk mendidik, mendewasakan, dan menyempurnakan kita agar kita dikembalikan ke rancangan Allah semula, saudaraku. Bapak tidak akan mengorbankan pendidikan rohani, yaitu kesempurnaan sebagai anak-anaknya secara moral demi kelimpahan jasmani. Tidak mungkin Bapak mengorbankan pendidikan rohani, yaitu kesempurnaan sebagai anak-anak Allah demi berkat jasmani. Banyak pembicara di mimbar mengesankan bahwa Allah Bapa mau berperkara dengan umatnya berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Adapun mengenai kehidupan rohani dikesankan bahwa itu bisa bertumbuh dengan sendirinya secara otomatis dan mudah, jadi tidak perlu dipersoalkan. Nah, ini sebuah kesan dan pesan yang menyesatkan. Itulah sebabnya dalam pertemuan-pertemuan bersama di beberapa gereja, yang mereka utamakan adalah puji-pujian dan pengagungan terhadap kuasa dan kebaikan Allah saja. Harus dipahami bahwa kelimpahan jasmani hanyalah sementara, tetapi kedewasaan rohani di mana orang percaya mengambil bagian dalam kekudusan Allah merupakan harta abadi yang tidak terbeli dengan apapun. Oleh sebab itu sangatlah keliru kalau diajarkan bahwa Bapak memperhatikan pemenuhan kebutuhan jasmani tetapi tidak memperhatikan pendewasaan rohani. Justru sebaliknya, Bapak akan sangat memperhatikan kedewasaan rohani lebih dari pemenuhan kebutuhan jasmani. Bapak lebih memperhatikan kedewasaan rohani daripada pemenuhan kebutuhan jasmani. Bapak bisa mengorbankan hal pemenuhan kebutuhan jasmani demi kedewasaan rohani kita, saudaraku. Saudaraku, sikap mempercayai pemeliharaan Allah untuk masalah pendewasaan rohani ini, ini adalah sikap memuliakan Dia. Jadi sikap mempercayai pemeliharaan Allah untuk masalah pendewasaan rohani ini, di atas masalah pemenuhan kebutuhan jasmani, ini sikap memuliakan Allah. Dengan kepercayaan kepada Allah sebagai Bapa yang lebih menekankan pendewasaan rohani, seseorang menilai dan memandang Bapa sebagai pribadi yang agung dan bertanggung jawab.
Sesungguhnya inilah sikap meninggikan dan memuliakan Allah yang benar. Oleh sebab itu hendaknya kita tidak merasa sudah memuliakan Allah hanya karena bisa menyanyikan nyanyian rohani, berbahasa roh, dan mengikuti liturgi gereja. Sesungguhnya nyanyian hidup orang percaya haruslah sikap hati yang setiap saat mempercayai Allah, walaupun dalam keadaan di mana kebutuhan jasmani belum terpenuhi, saudara. Jadi saudara sekalian, ya, kalau suatu saat kita ada dalam keadaan seakan-akan Tuhan meninggalkan kita, kita harus tetap menaruh percaya kepada Allah tanpa khawatir, tanpa curiga terhadap Allah. Terkait dengan hal ini kita dapat mengerti betapa hebat orang percaya pada abad awal kekristenan muncul, ya, betapa mengagumkan, ya. Mereka dianiaya selama ratusan tahun dengan penderitaan yang luar biasa. Dan Allah seakan-akan tidak memperdulikan keadaan mereka. Namun mereka tetap percaya. Allah seakan-akan tidak berdaya menolong mereka, tetapi mereka tetap mempercayai pemeliharaan Allah. Sebab ternyata dengan keadaan itu, dengan penganiayaan itu, justru iman Kristen terpelihara dengan baik. Itulah pembelaan Tuhan yang sangat cerdas. Ini juga yang menjadi kesaksian bagi orang-orang kafir, dan akhirnya Roma mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Hal ini tidak lepas dari kegigihan orang percaya dalam mempercayai Allahnya, ya, dan menampilkan diri sebagai anak-anak Allah yang memuliakan nama Allah dengan sikap dan perbuatan nyata, saudara. Orang yang tidak mempercayai Allah, mempercayai pribadi Allah, orang yang tidak mempercayai pribadi Allah pasti tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan Allah. Hubungan yang tidak harmonis tersebut disebabkan karena ketidakpercayaan terhadap Allah. Ya, orang yang tidak mempercayai pribadi Allah pasti tidak memiliki hubungan yang harmonis dengan Allah. Hubungan yang tidak harmonis tersebut disebabkan karena ketidakpercayaan terhadap pribadi Allah. Dan orang-orang seperti ini hatinya pasti hanya ditambatkan kepada berkat-berkat jasmani. Seseorang tidak dapat memiliki hubungan yang harmonis dengan Allah kalau hati mereka ditambatkan kepada kekayaan yang menjadi tempat perlindungan. Orang-orang seperti itu tidak mampu mempercayai Allah sepenuhnya, sebab Allah tidak kelihatan dan seakan-akan tidak ada. Biasanya orang-orang seperti itu berharap bantuan doa pendeta atau orang-orang yang dipandang dapat menjadi mediator dengan Allah. Oleh karena itu larislah orang-orang yang mengaku diri sebagai distributor berkat Allah. Laris, ya. Namun hal itu merusak pertumbuhan iman yang murni dari jemaat Tuhan. Orang-orang seperti itu tidak memuliakan Allah. Mereka meragukan kasih dan pemeliharaan Allah yang sempurna. Sebenarnya, saudaraku, mereka adalah orang-orang penakut yang tidak dapat mempercayai Allah dengan benar. Karena tidak sanggup mempercayai Allah dengan benar, ya, mereka minta tolong pendeta atau para rohaniwan atau orang-orang tertentu untuk membawa persoalannya kepada Tuhan, bukan datang sendiri kepada Tuhan. Kalau seseorang diliputi dengan perasaan takut dan cemas, ia memandang Bapa sebagai pribadi yang tidak bertanggung jawab. Ia memandang Allah Bapa sebagai pribadi yang tidak peduli kepada anak-anaknya. Ini adalah sikap tidak meninggikan dan tidak memuliakan Allah. Orang yang dicekam, ya, dengan perasaan takut, perasaan cemas menghadapi hidup dengan segala persoalannya adalah orang yang tidak percaya. Mereka bukan saja tidak memuliakan Allah, melainkan juga menghina pribadi Allah. Jadi ketika Allah membawa orang percaya kepada keadaan yang sulit, situasi yang bahaya, dan terancam oleh sesuatu hal, sesungguhnya di saat itulah ia diberi kesempatan untuk belajar percaya dan dapat memuliakan Allah dengan kualitas yang tinggi.
Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.